Jemaah sekalian rahimakumullah, kita sedikit akan berbicara tentang masalah al-kadzib, bohong tapi demi mendapatkan hak. Demi mendapatkan hak, ya. Berbohong tapi demi maslahat untuk mendapatkan haknya. Ada nanti insyaallah kisah Al-Hajjaj bin Ilat yang akan kita bacakan dari kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Ya, insyaallah kita akan mempelajari kisahnya insyaallah dan faedah dari kisah tersebut insyaallah. Berkata Ibnu Muflih Al-Hanbali, wa qala ba'du ashabina al-mutaakhirina fi kitabil hadi. Dikatakan oleh para ulama Hanbali yang di era belakangan di kitab Al-Hadi, seperti kitabnya Ibnu Qayyim, seperti innahu yajuzu kadzibul insani ala nafsihi wa ghairihi idza lam yatadamman darar dzalika al-ghair idza kana yatawassalu bil kadzibi ila haqqihi. Boleh di sini kadzib, berbohong. Manusia boleh berbohong terhadap dirinya atau selain dirinya, orang lain, jika kebohongan tersebut tidak mengandung madharat untuk orang lain, dan juga jika kebohongan tersebut menyampaikan dia kepada haknya. Dengan cerita insyaallah akan lebih mungkin lebih jelas insyaallah. Jadi selama kebohongan tersebut memang ada maslahat, yaitu mendapatkan haknya. Dan ini ada contohnya, kama kadziba Al-Hajjaj bin Ilat 'alal musyrikin, sebagaimana seorang sahabat Nabi Al-Hajjaj bin Ilat, namanya Al-Hajjaj bin Ilat, ya. Itu membohongi orang-orang musyrikin, hatta akhadha malahu min Makkah minal musyrikina, supaya dia mendapatkan hartanya di sendiri, yaitu hak hartanya dari Mekah, dari tangan orang-orang musyrikin, min ghairi madarratin lahiqat bil muslimina min dzalikal kadzib, tanpa kebohongan tersebut memberikan madarat kepada orang-orang muslim. Jadi Al-Hajjaj bin Ilat, ini namanya Hajjaj bin Ilat, itu membohongi orang-orang musyrikun supaya Al-Hajjaj ini mendapatkan haknya, yaitu hartanya dia. Dan kebohongan beliau ini tidak memberikan marbahaya untuk orang-orang muslim. Itu loh. Ya. Bagaimana ceritanya ini saya ceritakan dulu ya insyaallah ya, supaya lebih jelas. Jadi di periode Madinah, jemaah sekalian, ada negeri dekat dengan Madinah itu Khaybar. Khaybar yang kelak akan terjadi peperangan Khaybar dan penaklukan Khaybar. Baik. Nah, Al-Hajjaj bin Ilat ini aslinya dia orang-orang termasuk orang musyrik tadinya. Kemudian masuk Islam sebelum perang Khaybar dan ikut perang Khaybar tersebut. Itu ya. Sampai sini paham ya insyaallah ya. Nah, setelah Khaybar telah ditaklukkan, kaum muslimin menang nih. Perang Khaybar kaum muslimin menang. Ini perang Khaybar di antara perang-perang yang dimenangkan oleh muslimun. Maka Al-Hajjaj bin Ilat datang ke Rasulullah, lalu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Ini Al-Hajjaj bin Ilat ini aslinya orang Mekah. "Ya Rasulullah, saya memiliki harta kekayaan yang dipegang istri saya." Nama istrinya Ummu Syaibah binti Abu Talhah di Mekah. Istri saya ada di Mekah ya Rasulullah. Ya. Dan harta saya dipegang istri saya. Istrinya ketika itu wallahu alam, istrinya bukan muslimah. Ya. Dan keluarga istrinya juga bukan muslimah. Dan wallahu alam mungkin ketika itu syariat untuk laki-laki muslim tidak boleh punya istri
musyrikah itu mungkin belum turun syariatnya. Karena memang nanti hukumnya apa? Orang muslim boleh menikah dengan Yahudi atau Nasrani, tapi untuk orang musyrikah nggak boleh. Perempuan musyrikah nggak boleh kita nikahi. Musyrikah itu penyembah berhala. Ya. Kalau sekarang kayak Hindu, Buddha, Majusi gitu loh. Ya. Nah, itu saya ada harta banyak tuh, tapi dipegang sama istri saya. Jadi Ummu Syaibah ini adalah istrinya Al-Hajjaj. Dan dari Ummu Syaibah ini dia karuniai anak yang bernama Mu'rid bin Al-Hajjaj. Maka dilanjutkan ini perbincangannya Al-Hajjaj kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya juga punya harta kekayaan, tapi di tangan para pedagang Mekah. Ya, ingat Mekah itu orang-orang yang banyakkan pedagang. Ya, karena penghasilan mereka nggak ada selain berdagang Pak. Coba berdagang sama bertani, berdagang sama beternak gitu loh. Ya kan? Dan ternak itu biasanya juga pakai buat dagang. Karena daerahnya nggak kayak Indonesia Pak. Ya, kita rumput aja bisa dijual gitu loh. Ya beda. Baik. Maka ya Rasulullah, di sini Al-Hajjaj mohon pamit minta izin untuk pergi ke Mekah untuk ngambil harta dia. Ya. Dan perlu diketahui jemaah sekalian, orang-orang Mekah, musyrik Mekah, Quraisy Mekah itu belum tahu kalau dia ini Hajjaj sudah masuk Islam, belum tahu. Istrinya aja belum tahu, Pak. Ya, gitu ya. Gitu. Khaybar ini menang. Khaybar itu suatu daerah yang di situ ada komoditi perdagangan dan perputaran uang yang lumayan bagus. Ya. Karena Khaybar ini dikenal pula dengan gudangnya korma, pohon korma. Selain Madinah, Khaybar nih. Yahudi banyak di situ, Pak. Dan Yahudi itu pinter dagang. Kalau di Indonesianya ibarat orang Padangnya gitu. Ya, tapi bukan orang Padang, bukan kayak Yahudi juga, bukan. Ya. Pinter dagang, pinter lobby. Yahudi itu. Ya. Pinter bisnis tapi licik, koruptor. Ya. Pinter tapi koruptor gitu ya. Nah, kalau Khaybar berhasil ditaklukkan oleh muslimun, maka ekonomi semakin kuat, Pak. Gitu ya. Nah, orang-orang Quraisy di Mekah itu ternyata mereka menunggu-nunggu kabar tentang perang Khaybar. Kira-kira yang menang siapa? Ya, orang-orang Quraisy Mekah itu ada yang berspekulasi katanya, wah pasti yang menang tuh Muhammad itu. Dia kan udah punya banyak pasukan, orang Madinah. Ada yang bilang begitu. Ada orang Mekah yang bilang nggak mungkin Muhammad yang menang, apa sih Muhammad itu? Ya, sama-sama orang musyrikin tapi mereka berspekulasi, memprediksikan. Dan sampai detik ini mereka belum tahu. Saat itu Khaybar baru saja dimenangkan, Al-Hajjaj langsung mengambil kesempatan. Kenapa Pak? Gini Pak, gini politiknya begini Pak. Ya, biasanya orang pedagang tuh pinter Pak ya. Urusan duit tuh pinter Pak. Ya. Kalau orang-orang Quraisy tahu bahwasanya Khaybar telah ditaklukkan oleh kaum muslimin, ya. Dan orang-orang Quraisy tahu ini Hajjaj ini orang muslim, kira-kira hartanya Hajjaj bakal kedapat nggak Pak? Ah, gitu kan? Ya, hartanya diambil sama istrinya dan keluarganya, dan orang-orang Mekah pasti, orang-orang Quraisy Mekah musyrikun pasti memblokir. Nggak boleh datang, kamu muslim. Gitu ya Pak, keadaannya. Jadi Al-Hajjaj ini keadaannya apa? Dia muslim, tapi kemuslimannya itu belum diketahui, diendus oleh orang-orang kafir Mekah, musyrik Mekah. Dan dia punya harta yang cukup banyak di rumahnya, dipegang istrinya yang bukan muslimah, dan juga dipegang para pedagang, gitu loh. Mungkin anak buah dia, gitu Pak ya. Jadi hartanya itu bergentayangan di mana-mana, gitu loh. Kalau misalnya Khaybar ternyata berhasil ditaklukkan oleh muslimun dan Hajjaj ini ketahuan dia muslim, ya otomatis hartanya dia udah keblokir, ya passwordnya udah diubah, nah gitu ya. Iya, itu. Tapi selama mereka ini orang-orang musyrikun Mekah belum tahu bahwasanya Hajjaj ini
Muslim dianggap kafir, dianggap masih seagama dengan mereka, maka mereka welcome, kan gitu. Nah, selagi mereka masih welcome, saya ambil harta saya, Rasulullah izinkan saya. Rasulullah paham. Ya, Bapak paham nggak, Pak? Nah, berarti sama kayak Rasulullah paham juga nih, alhamdulillah. Ya, maksudnya dalam pemahaman ini ya, bukan sama derajat enggak. Oke. Ya Rasulullah, beri aku izin ke sana, maka Rasulullah mengizinkannya. Dulu namanya kabar enggak secepat sekarang, Pak. Sekarang tinggal klik send, langsung centang biru 2, selesai. Ya kan? Terbaca. Dalam waktu 1 detik bisa, ya. Dulu kadang butuh waktu berhari-hari. Maka kata beliau, aku pun segera setelah aku mendapat izin Rasulullah, baru selesai menang, aku segera berangkat menuju Mekah langsung. Untuk apa? Untuk mendahului segala kurir kabar sebelumnya. Wah, langsung ngebut beliau. Naik kuda pastinya, Pak. Karena yang ngebut naik kuda, Pak, zaman itu. Mau ya naik onta ya nunggu sebulan baru sampai, Pak. Ya naik kuda. Langsung ngebut, mendahului siapapun dari kurir kabar sebelum kemenangan ini terendus oleh orang-orang Mekah, dia duluan datang. Nah, gitu ya. Pada saat sampai di Thaniyatul Baydha, aku mendapati banyak sekali orang-orang Quraisy sedang mencari dan menanyakan kabar tentang Rasulullah. Karena berita keberangkatan Rasulullah ke Khaybar telah sampai ke telinga orang-orang Mekah. Tentunya mereka tahu nih, orang-orang Mekah tahu. Khaybar itu kawasan yang paling subur, kuat, dan paling banyak penduduknya di daerah Hijaz, yaitu daerah yang ekonominya tuh kalau sudah bisa nguasain itu ibaratnya kayak nguasain apa ya sekarang, Pak ya? Ya nguasain center of trade gitu loh, yaitu pusat perdagangan. Ada juga Taif sih, Pak. Taif juga lancar juga duitnya itu, Pak. Nah, orang-orang Quraisy ini terus mencari-cari kabar, berita, dan mengorek tentang kondisi Rasulullah kepada setiap musafir. Jika ada lewat musafir ngaso, ditanya, kamu tahu nggak kabar Muhammad itu? Gimana kabar terupdate untuk Khaybar? Nggak pada tahu, Pak, karena rata-rata nggak dari Khaybar mereka. Musafir-musafir itu ngaso, apa namanya ngaso itu apa sih artinya? Sehingga ya mereka dari tempat-tempat lain, jadi nggak ngerti kabar. Tahu nggak kabar? Ntar dulu, cek Google dulu, nggak ada kayak gitu. Buka Detik dulu deh, nggak ada kayak gitu dulu kan. Ya, yang tahu adalah orang yang melihat langsung dari Khaybar. Dan ketika itu nggak ada selain Al-Hajjaj bin Ilad. Nah, pada saat mereka itu orang-orang Quraisy melihatku, yaitu melihat Al-Hajjaj, mereka langsung berseru, tuh dia tuh Hajjaj tuh, Hajjaj bin Ilad. Dan saat itu orang-orang itu belum mengetahui keislaman Hajjaj. Di sini benefitnya, Pak. Ya. Ya, kalau misalnya ketika itu Al-Hajjaj bilang, bentar, saya udah muslim loh. Kalau ngomong gitu ya sudah selesai perkara, udah. Ya, mungkin bakal diperangi dia. Maka berkatalah, wahai Hajjaj, mereka berkata, tolong beritahu kepada kami tentang seorang yang memutus hubungan kekerabatan, yaitu Nabi, sebab kami mendengar berita dia sedang bergerak menuju Khaybar. Padahal Khaybar itu adalah negerinya Yahudi dan kawasan paling subur di Hijaz. Jadi berita tentang Muhammad SAW bersama dengan para pasukannya, para sahabat untuk menggempur Khaybar itu menjadi apa ya? Viral, Pak, di Mekah. Apalagi untuk pedagang, viral nih. Kenapa? Karena kalau misalnya Khaybar dikuasai muslimun, otomatis pedagang-pedagang Quraisy ini harus apa? Kalau ke Khaybar, ya ketemu orang muslim lagi. Tapi mereka mengakui orang muslim pasti tidak berkhianat, cuman ya saking fanatiknya dengan agama Quraisy gitu loh. Maka aku pun menimpali itu. Hajjaj bilang, pura-pura ini Hajjaj pura. Aku pun mendengar demikian. Ya, ya. Aku pun kayaknya memang begitu, dengar sih begitu, bro. Ya. Tapi aku punya berita yang memang menggembirakan untuk kalian. Kata Hajjaj ini. Hajjaj masih sangka apa? Seagama dengan mereka. Maka mereka pun berkeliling di sekitar untaku, dengar, ada kabar baru, ada kabar baru nih, gitu. Mereka berkata,
Apa gerangan berita itu wahai Hajjaj? Tell me ya. Tell me di sini bukan tell me bahasa kita Pak. Ya, telat mikir bukan, tell me. Beritahu aku ya. Ayo kasih tahu Hajjaj. Maka aku pun bercerita. Bro, tahu nggak? Iya, Muhammad kalah perang. Dan kalian belum pernah mendengar kekalahan seperti kekalahan yang diderita oleh dia. Belum pernah. Ini kekalahan yang paling telak untuk Muhammad gitu. Ngapusi ya. Ya. Dikibulin, dikadalin gitu loh. Sahabat-sahabatnya terbunuh, bro. Ini yang saya tahu loh. Saya dari sana. Hancur-hancuran deh, bro, gitu kan. Dan kalian belum pernah mendengar pembunuhan seperti yang mereka alami. Bahkan Muhammad sendiri sekarang menjadi tawanan. Ditawan. Ya. Kemudian orang-orang Khaybar berkata, kami tidak akan membunuhnya, kata orang-orang Khaybar, Yahudi Khaybar. Ini ceritanya Hajjaj. Tapi kami akan mengirim dia ke Mekah, biar orang-orang Mekah sendiri yang membunuhnya sebagai tindakan balas dendam atas terbunuhnya orang-orang mereka. Itu cerita siapa? Hajjaj. Ngarang nggak Pak? Ngarang. Ya asli nggak gitu. Yang ngerti Pak ya? Paham? Yang belum paham jangan sampai nggak paham. Ya. Kok tambah panas sih Pak Sarno ya? Masya Allah, udah langsung anget, langsung dingin ya. Jadi orang Quraisy apa? Penasaran, kepo ya, gitu loh. Penasaran tentang orang Quraisy musyrikin, maka penasaran tentang update kabar Nabi Muhammad dan para sahabatnya di Khaybar, kira-kira kalah apa menang? Ya. Pak, kalau misalnya Al-Hajjaj ini berceritakan Nabi Muhammad menang, cerita yang sebenarnya, wah mereka bakal emosi itu kemudian kan. Ya menang Muhammad, bakal marah. Dan ini berisiko Pak. Berisiko untuk Hajjaj itu sendiri. Kalau Hajjaj ketahuan dia Muslim, dalam keadaan mereka marah karena Rasulullah menang di Khaybar, Hajjaj risikonya bisa nyawa Pak. Gitu Pak ya. Maka di sini politiknya Hajjaj radhiyallahu anhu. Maka mereka pun dikibulin oleh Hajjaj. Khaybar itu, wah, pasukannya Muhammad dan para sahabatnya itu kalah. Pembunuhannya luar biasa. Bahkan Muhammad itu jadi tawanan. Dan kabar luar biasanya, Yahudi Khaybar, mereka tidak langsung membunuh Muhammad, melainkan mereka menunggu akan mengirimkan kepada kalian, wahai orang Mekah, Muhammad selagi hidup akan dikirim ke kalian. Mereka membiarkan biar kalian saja yang membunuh Muhammad itu, biar kalian puas, karena Muhammad itulah yang telah membunuh saudara-saudara kalian orang Mekah. Gitu, paham nggak Pak? Kira-kira berbunga-bunga nggak tuh hati orang Muslim Quraisy? Tinggi lah, seneng. Orang-orang Quraisy berdiri langsung, mereka sering berteriak. Nah, ini baru berita kata mereka, gitu. Gini dong, gitu. Dalam hati mungkin terkekeh itu. Ya, Hajjaj, lo bro, Bahlul amat mau aja dikibulin gitu kan ya. Ini baru nih berita. Ayo teman-teman, kalian tinggal menanti Muhammad digiring kepada kalian lalu dibunuh di hadapan kita nih, kata orang-orang musyrikin Quraisy. Kegeeran mereka dengan kabar tersebut gitu loh. Jadi mereka dalam harapan gitu, nanti lihat Muhammad itu akan dikirim ke sini, kita penggal bareng-bareng. Ya, tapi kata Hajjaj, nah politiknya mulai nih. Sebentar, tapi sebelum itu kan sudah saya kasih kabar nih, update. Ini kasih kabar ini cepet-cepetan nih, sebelum kabar kemenangan Khaybar itu tersiar kan ya Pak. Itu nunggu sekitar 3 hari baru bisa tersiar Pak, karena perjalanan dari Khaybar ke Makkah. Jadi beliau udah ngebut duluan gitu loh. Ini politiknya seperti ini Pak, pinter ini, Masya Allah. Nah, namun kan ini saya sudah sampaikan perkara yang kabar, nggak nunggu basa-basi lagi Al-Hajjaj ini, langsung to the point. Bantu aku mengumpulkan hartaku di Mekah. Tolong kalian teman-teman bantu aku. Ini teman-teman ini masih loyal sama dia. Kenapa? Karena menanggap dia musyrik satu-satu agama gitu loh. Bantu saya ya. Kan udah saya kasih kabar nih. Bantu saya kumpulin harta saya di Mekah ini, dan dari orang yang pernah berhutang sama saya, karena
beliau kan tajir, pedagang dan juga kaya. Dan banyak pedagang-pedagang yang jadi seolah-olah beliau ini distributor gitu loh. Jadi banyak pedagang yang ngambil barang dulu non tunai gitu loh. Yang ngutang sama saya tolong tagihin ya. Tagihin. Loh ada apa Al-Hajjaj? Karena aku pengen pergi ke Khaybar lagi untuk membeli barang-barang Muhammad dan sahabat-sahabatnya sebelum ada pedagang lain yang mendahuluiku. Paham gak Pak? Jadi ceritanya karangan Al-Hajjaj apa? Muhammad terpukul dan para sahabatnya kalah, dan otomatis kan ada namanya harta rampasan perang Pak, ya kan Pak? Yaitu harta yang dikuasai orang-orang Khaybar, orang Yahudi. Aku pengen beli harta rampasan perang milik Muhammad gitu. Pengen tak beli langsung, maka saya pengen kumpulin harta dulu biar saya balik ke Khaybar. Sebelum pedagang-pedagang dari luar negeri lain kemudian beli harta rampasan itu, biar saya dulu. Saya kan orang kalian. Nah, ntar kita dapat duit banyak nanti. Nah gitu. Ngerti gak Pak? Mantap ya. Iya. Ini sambil menyelam makan ikan, ya gitu Pak. Masya Allah. Maka orang-orang Quraisy itu mereka lagi gembira. Orang kalau lagi gembira dapat kabar kayak gini, mungkin disuruh mau Pak. Makanya mereka pun langsung mengumpulkan harta miliknya Al-Hajjaj dengan cepat Pak. Saking senangnya itu. Wah, Hajjaj mau membeli harta-hartanya Muhammad dan para sahabatnya sebelum pedagang lain. Entar kan bakal diboyong ke Makkah itu harta-harta itu. Wah, kita kaya nanti. Karena mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di Madinah itu mereka punya banyak kekayaan. Tahu mereka. Ya. Ya. Maka kemudian aku pun, yaitu Al-Hajjaj, mendatangi istriku dan bertanya kepadanya, sayang, di mana hartaku? Semoga aku bisa pergi ke Khaybar dan bisa ada kesempatan membeli barang rampasan milik Muhammad sebelum ada pedagang lain yang mendahului. Istrinya pun dikibulin. Kumpulin. Oh ya mas, ya mas. Oh, ini mas, nih di bawah bantal dikumpulin itu. Ya. Jadi satu teritori Mekah tuh dikibulin semua, dibohongin semua. Tapi ini dibohongi untuk mendapatkan hak. Nah, Al-Abbas ketika itu wallahu alam ada di daerah Mekah. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan beliau ketika itu sudah cukup tua. Mendengar kabar tersebut heran. Ya. Wah, ini yang bener aja. Al-Abbas radhiyallahu anhu itu siapa Nabi SAW? Pamannya Nabi. Muslim. Pamannya Nabi ya. Makanya ada Ibnu Abbas, itu sepupunya Nabi. Abbas pamannya Nabi gitu ya. Nah, maka dalam riwayat lain Al-Abbas kemudian menyuruh salah satu pegawainya Muslim untuk mendatangi Al-Hajjaj, bertanya, kabar macam apa yang kamu katakan gitu. Al-Abbas ini juga masih mengira bahwa Al-Hajjaj ini musyrik gitu loh, belum tahu. Maka kemudian ya Al-Hajjaj berkata setelah diinterogasi oleh pegawainya Al-Abbas, kata Al-Hajjaj, kamu mau bersedia menjaga sesuatu rahasia yang aku simpan padamu? Jaga rahasia. Maka Al-Abbas juga setelah diutus, Al-Abbas pokoknya bilang iya gitu loh. Pokoknya ketika di rumahnya dibilang iya. Maka ayo kita bertemu di salah satu bagian rumahmu wahai Al-Abbas. Bilang ke Al-Abbas, bilang ke majikanmu, ke pegawainya, bilang ke majikanmu, saya pengen bertemu dengan Al-Abbas, 4 mata, mau bicara di tempat yang sepi. Ya, di sini di rumah saya ini, saya lagi sibuk kumpulin harta, sebagaimana kamu saksikan gitu. Ya, di sini Al-Hajjaj nggak ngomong ke pegawainya, saya masuk Islam tahu, nggak ngomong gitu. Ntar kedengaran istri gimana, kan? Apalagi istri lagi perempuan, kemudian nanti bawel, ya repot, bocor nanti rahasia. Ya, saya lagi sibuk nih, ntar kita ketemu dah, anak ketemuin Abbas nanti. Pinter ya, masya Allah. Maka kemudian selesai mengumpulkan seluruh hartaku di Mekah dan udah siap untuk pulang, hartanya udah bejibun dah, masya Allah, siap untuk balik ya, ke Khaybar, ya maksudnya ke Rasulullah. Maka aku mendatangi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Aku sampaikan kepadanya, wahai Abul Fadl. Abul Fadl ini yaitu Al-Abbas. Wahai Abbas, aku khawatir diburu oleh orang-orang musyrik. Oh gitu, kaget Al-Abbas.
Aku khawatir diburu. Sampai 3 kali ngomong kayak gitu. Katakan apa saja yang kau inginkan selain apa yang aku bicarakan ini, yaitu wahai Abbas, rahasiakan kalimat-kalimat saya ini. Kenyataan yang sebenarnya rahasiakan tolong. Engkau boleh ngomong apa aja terserah, tapi jangan kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini. Artinya jaga rahasia saya ini ya Abbas. Maka ya siap, aku akan laksanakan apa aja. Maka kemudian, demi Allah, aku tinggalkan ponakanmu itu. Yaitu siapa ponakannya Al-Abbas, siapa Pak? Rasulullah SAW. Aku tinggalkan Rasul dalam keadaan sedang menjadi pengantin dengan putri Raja Khaybar, Safiyah binti Huyai. Jadi Rasulullah habis menang perang nikah Pak. Begitu dong. Habis gajian nikah. Ya. Gimana? Gitu. Ya. Gajian tiap bulan. Iya. Safiyah binti Huyai. Khaybar telah ia kalahkan. Khaybar telah ia kalahkan. Ia telah mengeluarkan seluruh isi yang berada dalam Khaybar. Khaybar kini telah menjadi milik Rasulullah dan para sahabatnya. Al-Abbas kaget. Apakah enggak salah nih yang kamu bilang? Yang benar kan? Wahai Hajjaj yang benar. Maka kata Al-Abbas, tidak, demi Allah, tolong rahasiakan ini. Ini kan orang-orang Quraisy nih belum pada tahu nih. Kabar belum datang ke mereka, belum pada tahu. Aku sudah masuk Islam wahai Abbas. Kaget. Dan tidaklah aku ke Makkah ini kecuali untuk mengambil hartaku, karena aku khawatir harta tersebut bakal dirampas kalau udah pada tahu bahwasanya Khaybar dimenangkan Rasulullah dan aku masuk Islam. Ya udah, kok itu harta statusnya udahlah. Ya. Karena nanti ketika kabar tentang Khaybar datang ke Makkah, maka otomatis bakal disebut-sebutkan siapa aja yang ada di peperangan. Ternyata ada di antara list daftar ada namanya Al-Hajjaj. Lah, kok dia di situ? Nanti kan pada kaget kalau gitu, wah ini udah masuk Islam nih, berarti udah kita ambil aja semua hartanya. Gitu nanti, makanya saya cepet-cepet nih ngebut-ngebutan. Jika telah lewat 3 hari, barulah sebarkan perihal tentang diriku wahai seperti yang engkau inginkan, silakan. Gitu. Nanti ke hari ketiga kan Al-Hajjaj sudah sampai Khaybar Pak, dengan harta-hartanya. Maka pada hari ketiga Al-Abbas pun dengan mengenakan pakaian yang dibubuhi parfum dan memakai tongkat. Udah tua ini Pak, udah tua. Al-Hajjaj itu Abbas itu udah tua. Ini namanya pamannya Nabi Pak. Nabinya saja berapa usianya Pak ketika itu? Ya, sekitar 50 sekian sebelum 60. Ya. Ini belum Fatu Makkah, berarti 50 sekian Pak. Lah pamannya berapa terus Pak? Maka Al-Abbas pun pada hari ketiga nih, Al-Abbas pengen merayakan kemenangan seperti itu Pak. Mengenakan pakaian dibubuhi parfum. Ya parfumnya nggak tahu saya parfum apa. Yang penting bukan keraton melati keraton Pak ya. Parfum mereka lah gitu. Dan memakai tongkat karena udah tua. Pergi ke Ka'bah dan Al-Abbas pun tawaf di Ka'bah. Pada saat itu orang-orang Quraisy melihatnya. Orang Quraisy musyrik maksudnya. Ya Abbas kan memang muslim Pak. Maka kemudian orang-orang Quraisy bilang, wahai Abul Fadl, ngece Pak. Ngece ya, berusaha ngenyek gitu loh. Ya, wahai Abu Fadl, demi Allah, alangkah tabahnya engkau atas musibah berat yang menimpa. Ngeri maksudnya Pak? Ya, kesian banget engkau, masya Allah, tabah banget engkau ya, wahai Abbas gitu. Ngenyek Pak. Ya ngece, ya ngejek gitu loh. Ya Abu Fadl, kesian banget tuh Muhammad ditawan ya. Al-Abbas dalam hatinya terkekeh-kekeh. Lo aja yang bahlul gitu. Lo aja nggak tahu, kok udah tahu kali gitu kan. Kalau bahasa kita ya, enggak, Al-Abbas nggak kayak gitu. Ente aja yang jahil. Nanti bakal ketahuan ya. Maka Al-Abbas karena udah hari ketiga bebas Al-Abbas, karena syarat dari hajat tadi apa? Kalau udah hari ketiga sok silahkan. Kabarkan aja nggak apa-apa. Tapi ini hari ketiga.
Dijawab sama Abbas sambil tawaf tuh. Enggak, wallahi enggak. Sungguh Muhammad telah menaklukkan Khaybar. Muhammad kini sudah menjadi pengantin dengan putri raja mereka dan mengambil seluruh harta benda yang berada di dalamnya kemudian menjadi miliknya dan para sahabatnya. Makanya jemaah sekalian, tanahnya Rasulullah di Khaybar, di Fadak itu banyak. Setelah wafatnya beliau sampai Fatimah itu datang ke Abu Bakar minta warisan tanah Fadak, tanah Khaybar. Tapi Abu Bakar bilang enggak. Kekayaan Nabi SAW itu buat khalifah setelahnya untuk umat, bukan untuk warisan. Jadi Nabi itu tidak ada warisan kecuali ilmu, gitu ya. Banyak pak kekayaannya ketika itu Nabi dan para sahabatnya, ya, gitu kan. Nah, pada kaget. Gimana? Siapa yang ngasih tahu kamu wahai Abbas? Perasaan nggak gitu deh ceritanya kemarin, gitu kan? 3 hari yang lalu nggak kayak gitu deh. Maka kata Abbas, berita ini disampaikan oleh orang yang telah datang kepada kalian dan menyampaikan berita yang berlawanan dengan berita saya. Sebenarnya ia tuh datang ke tempat kalian dalam keadaan sudah muslim dan kesini tuh cuman buat ngambil seluruh hartanya lalu pergi bergabung kembali ke Muhammad dan para sahabatnya. Sekarang orang tersebut bersama Muhammad. Al-Hajjaj, Al-Hajjaj tahu nggak? Yang kemarin tuh loh, kaget semua, ya, kaget. Wah, ternyata selama ini kita dikibulin, ya, gitu kan? Maka mereka berkata, wahai hamba-hamba Allah, itu orang Quraisy musyrikun bilang gitu, wahai hamba-hamba Allah, musuh Allah itu telah lolos, gitu. Ya mereka juga ngomong kayak gitu pak. Wahai ya ibadallah. Ya tapi ibadallah bukan ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, itu khutbah Jumat. Ya. Nah, yuk, wahai hamba-hamba Allah, musuh Allah itu telah lolos. Ya siapa? Hajjaj itu. Demi Allah, andai kita mengetahui berita ini sebelumnya pas dia ada, maka pasti kita buat perhitungan. Tapi nasi sudah menjadi bubur, ya. Dia udah sampai di Khaybar udah enak dah. Rasulullah udah nikah pak. Itu mungkin faedah terbesar kisah ini adalah nikah habis kemenangan. Nah itu pak. Gitu. Ya. Taib. Seperti itu. Ada di sini pak, berarti di sini kata para ulama. Maka di sini lihat Al-Hajjaj bin Ilaud, beliau berbohong ketika itu terhadap orang-orang musyrikin sampai bisa mengambil hak hartanya. Ya. Adapun dan itu hanya bisa dilakukan, hanya bisa dicapai dengan melalui kebohongan. Kayak ini nggak apa-apa. Ya. Nah ini mungkin di kehidupan kita kadang-kadang bisa pakai strategi ini pak. Cuman kalau memang kita awam baiknya konsultasi dulu ke Ustaz. Ustaz kira-kira boleh nggak Ustaz kalau kayak gini gitu loh. Ya, karena ini perlu hal yang detail pak, nggak sembarangan juga gitu loh. Al-Hajjaj ketika itu mungkin sudah konsultasi sama Rasulullah dan Rasulullah tahu perkaranya dia. Ya jadi nggak sembarangan juga pak ya. Nah, ini untuk apa? Untuk mendapatkan hak yang memang dia wajib untuk memilikinya gitu loh. Kalau enggak, maka orang-orang musyrikun bakal punya banyak harta nantinya, hasil rampasan dari harta dia, dan itu dia nggak mau seperti itu. Adapun kemudian kerusakan terhadap kaum muslimin, yaitu orang-orang muslimin Mekah ketika diberitakan bahwasanya Rasulullah kalah jadi tawanan, sedih nggak pak? Sedih. Tapi kesedihan itu masih sedikit, yang kemudian akan jadi kabar gembira nanti. Itu nggak masalah insyaallah. Ya seperti itu pak. Ya, wallahu taala alam. Ya jadi seperti ini untuk kisahnya. Ini udah satu sesi pak, udah waktu azan bahkan. Ada yang mau bertanya nggak pak? Ya silakan pak. Enggak, bukan gitu. Hah? Bukan begitu. Bukan gitu, Pak. Iya, tapi nah, enggak, kalau kalimat boleh bohong boleh dalam Islam ini enggak benar kok kayak gini ngomongnya. Bohong itu dilarang dalam Islam kecuali di beberapa konteks. Nah, gitu. Nah baru di beberapa konteks pengecualian boleh. Kalau dibilang bohong boleh dalam Islam, wah ini nggak bisa karena konteks ini konteks khusus pak.
enggak untuk semua konteks. Konteks dalam betul-betul untuk mendapatkan hak, ya. Yang mana kalau dia nggak dapat hak itu, terampas ke harta itu, bisa bermudarat untuk dirinya dan juga untuk kaum muslimin, dan memberi keuntungan yang besar untuk orang-orang musyrikin. Jadi hukum asal bohong haram jelas. Nah, adapun hukum pengecualian ini sifatnya kontekstual. Nah, seperti misalnya bohong sama istri yang sudah saya bilang, ya kan Pak ya, sayur keasinan, ya gimana? Masya Allah sayurnya luar biasa betul. Iya, di luar kebiasaan memang. Masya Allah sayur luar biasa. Ya istri memahaminya Masya Allah bagus gitu kan. Ini sebenarnya bukan bohong sebenarnya Pak. Ini adalah namanya ma'arid, yaitu kinayah atau permainan retorika. Tapi kalau bilang Masya Allah mantep, ya apa bahasa padanya, rancak ya, apa namanya, mantap banget, Masya Allah. Nah, ini bohong, tapi ini konteksnya boleh. Dalam hubungan suami istri boleh. Ya, selama tidak menghina, selama kebohongan tersebut tidak merampas hak orang lain, gitu, atau hal lain. Ya. Atau bohong biasa, bohong kecil seperti ini boleh Pak. Untuk suami istri, ya, untuk suami istri. Untuk menyenangkan hal-hal kecil seperti ini Pak. Yang mana kalau kita jujur 100%, repot Pak, ya, repot. Piring terbang Pak, ya. Begitu. Ya, jadi hukum asalnya bohong haram. Ya memang Nabi SAW melarangnya, tetapi di beberapa konteks tertentu diperbolehkan. Dan itu pun dipersempit, enggak begitu saja ya. Begitu Pak Sunyoto. Ummahat, ibu-ibu, ada pertanyaan? Ibu-ibu ada apa soal? Ada. Baik, ibu-ibu enggak ada pertanyaan? Ah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini, kalau boleh nggak kita belajar dari semua guru manapun, yang penting kan dia Al-Quran dan hadis gitu ya. Mau hadisnya dhaif atau yang penting kan dia ngomongin Al-Quran. Gini Pak, gini Bu ya. Kata Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, semua penganut aliran sesat pun memakai Al-Quran dan hadis. Karena kalau nggak gitu ditolak. Ya, kecuali liberal Pak ya. Kalau liberal itu pakai logika mereka. Tapi setiap kelompok yang menyimpang itu pakai ayat Pak, pakai ayat Bu ya. Pakai hadis itu. Dukun aja pakai ayat. Ayo. Ya kan? Cuman di sini bukan masalah ayat atau hadisnya yang kita permasalahkan. Pemahaman terhadap Al-Qur'an atau hadisnya itu. Nah, mari kita sepakati sekarang, lalu gimana Ustaz? Bukankah semua guru pakai Al-Qur'an, pakai hadis? Betul? Mungkin betul. Ya. Kita lihat hadisnya dhaif atau palsu. Nah, ini baru nih mulai. Ternyata dia pakai hadis dhaif nih. Kalau dhaifnya ringan dan para ulama juga mengambil faedah dari hadis itu, mungkin bisa lah, mungkin. Tapi kadang-kadang yang kebangetan itu sampai dhaif yang sangat dhaif atau maudhu' palsu hadisnya, bahkan nggak ada hadisnya sama sekali. Dan ini tersebar di khutbah, para khotib-khotib tuh banyak yang kayak gitu. Terutama berkaitan dengan fadilah-fadilah amalan. Siapa yang begini maka dia akan begitu. Bahkan bulan Ramadan terbagi menjadi 3 itu Pak. Itu hadisnya sangat lemah Pak. Itu di mimbar-mimbar banyak itu Pak. Tapi disebar-sebar. Padahal nggak benar itu. Ya, apa? 10 pertamanya ini, 10 keduanya ini, itu tuh hadisnya sangat lemah Pak. Nah, yang seperti ini kita tidak belajar dengan beliau-beliau. Tapi kita doakan semoga Allah Ta'ala berikan ganjaran kebaikan untuk guru-guru yang memang mungkin ikhlas mengajar tapi ada kesalahan. Kita nggak belajar sama beliau-beliau ini. Nah, kalau cuman mengacu pada yang penting kan dia ada Al-Qur'annya, ada sunnahnya, taib itu bagus. Cuma sekarang enggak semudah itu juga Pak. Karena aliran sesat pun pakai itu. Syiah pun Pak, mereka juga pakai ayat Quran, pakai hadis-hadis tertentu, tapi
pemahamannya versi mereka. Gitu loh Pak. Nah, lah terus gimana dong? Nah, mari kita di sini sepakati siapakah yang paling paham tentang Al-Quran dan hadis? Tentu ya Rasulullah ya. Taib. Siapakah yang paling dekat dengan Rasulullah? Jelas para sahabat. Berarti, dan siapa yang dekat dengan para sahabat? Tabi'in. Dan mereka semua yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulnya mereka mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik orang itu di generasiku, yaitu sahabat. Setelah itu tabi'in, setelah itu tabi'ut tabi'in. Berarti mereka yang paling the best, Pak. Maka barometernya sekarang mengacunya pada pemahaman salaf. Begitu. Tapi Ustaz, sebagian juga ngaku salafi Ustaz. Taib. Ya namanya kemuliaan tentu banyak yang menisbatkan diri padanya. Ya. Beberapa menamakan pesantrennya pesantren salafi. Tapi salafi dalam artian apa? Dalam artian bahasa, salaf di sini artinya lampau, kuno. Makanya pesantrennya kuno. Maksudnya hanya kitab kuning doang gitu. Dan tak ajarnya tradisional. Dan ini bukan itu yang dimaksud. Salaf ini mengikuti generasi sahabat dari segi akidah, amalan, dan juga sikap muamalah. Ya, taib. Itu Pak, acuannya Pak di situ. Maka perhatikan pemahaman beliau-beliau ini. Kalau sudah pakai Al-Quran atau Sunnah, apakah sesuai atau enggak dengan pemahaman sahabat dan tabiin, atau malah menyimpang? Nah itu. Lah gimana saat saya belum bisa membedakan? Kalau memang belum bisa membedakan, maka carilah ustadz atau guru yang paling bijak dan juga paling hati-hati dalam berbicara dan paling dekat kepada bagaimana prinsip salaf, dan tanyakan kepada beliau siapa-siapa saja ustadz-ustadz yang bisa diambil ilmunya gitu. Karena kalau kita pilah-pilah sendiri, kita pilih paling enaknya doang Pak. Ya, enaknya doang. Bukan dilihat dari standar kebenaran atau dari hadisnya atau dari ilmunya, bukan, dari enaknya. Kadang sukanya pakaian retorika. Kemudian berprinsip yang penting ambil baiknya dan buang buruknya. Kadang gitu prinsip itu. Kalau memang ada keburukan pada ustadz tersebut dan keburukan tersebut prinsipil, sifatnya akidah, maka jangan diambil ilmu darinya gitu loh. Ya, kita yang awam ini janganlah kita seolah-olah bisa men-scan, punya antivirus tersendiri untuk bisa memilah-milah mana guru-guru yang bisa diambil, mana enggak, atau mana ilmu yang bisa diambil, mana. Kadang-kadang kita merasa ini berhak diambil nih, ini ilmu bagus nih, padahal isinya adalah syubhat dan isinya kesesatan. Bisa karena awam. Ya namanya juga orang tidak tahu, bisa terserap jadi syubhat. Ya begitu, ala kulli hal seperti itu mas sekalian. Dan insyaallah ya ini bukan berarti merekomendasikan diri saya jemaah sekalian. Diri saya tentu ada kekurangan, tapi makanya dari awal, sejak awal pertama kali Pak saya ngajar sini, sudah saya tanamkan Pak. Kan dulu pertama kali ngajar sini fikih ya Pak ya, sampai dari fikih dulu Pak. Ini fikih mazhabnya Syafi'i, tapi kalau memang ada pertentangan dengan dalil, maka kita berkiblat pada dalil Pak. Jadi jangan heran kalau misalnya dalam beberapa poin kok saya tidak ikut dengan mazhab Syafi'i, tapi karena saya melihat ada dalil yang lebih tepat, maka saya ikut dalil. Begitu Pak, dari awal saya udah bilang gitu Pak. Ya. Dan juga Ustaz Jupri juga seperti itu. Kami dulu dididik di pesantren, ikutilah dalil. Bermadzhab silahkan, tapi ikuti dalil yang paling penting itu, karena asasnya agama di situ jemaah. Ya begitu ya. Ya begitu Mahat ya yang bertanya, semoga bermanfaat jawabannya tadi. Ya silakan Pak. Ya Wayud. Gimana Pak? Saya nggak dengar perbedaannya Pak. Oh gimana Pak? Coba tolong. Oh, au dengan o gitu ya langsungnya. Yang sahih adalah dari a. Allahu Akbar. Allah, au, a, dari a dulu. Karena diawali dari fathah dulu Pak, bukan dari o. Kalau Allahu Akbar begini, itu memang salah, tetapi kesalahan tersebut tidak membatalkan sholat, insya Allah nggak ada masalah.
Itu salah apa ya? Kesalahan yang insya Allah nggak ada masalah Pak, dimaafkan. Ya, Allah. Kadang terkesan kita baca A seolah karena bergabung gitu. Allah, Allah, Allah. Anak pelihara mau yang Allah langsung bisa, yang Allah juga nggak apa-apa. Ini hal yang longgar insya Allah Pak. Ya, nggak masalah. Ya, sama-sama Pak. Kecuali kalau misalnya dia Allahu Akbar. Nah, Akbar ini nggak boleh, karena Akbar di sini artinya kuburan. Ya, kok pakai kok bukan pakai ka. Ka-nya tipis. Allahu Akbar gitu, akbar gitu Pak. Begitu. Ya. Ya. Yang benar nah gitu. Ha-nya gede. Cuman gini Pak, gini Pak. Kita nggak bisa, mungkin orang salah dalam pelafalan, tapi harap dimaklumi Indonesia nih Pak. Terutama orang-orang tuanya. Kadang-kadang untuk mengucap itu asyhadu, ya udah alot Pak. Ya, agak susah, gitu kan? Asyhadu, kadang-kadang gitu. Ya jangan kan itu Al-Fatihah aja kadang-kadang ngawur-ngawuran, ngalamin. Ya, kadang-kadang gitu. Itu kalau sudah berusia dimaafkan, itu Pak ya. Jadi wallahu alam, untuk yang mungkin kalian di sini banyak yang orang tua, maka tidak perlu didetailkan seperti itu karena sangat memberatkan nanti jadinya Pak. Kecuali kalau memang sangat prinsipil. Nah di sini asyhadu, baik dia bisanya ha atau ha gede, ya silakanlah. Insyaallah semoga Allah maafkan lah gitu. Khawatirnya bisa merubah arti gitu loh Pak. Cuman kalau saya dengar tadi asyhadu ha-nya walaupun kecil nggak sampai asyhadu kan, nggak ke asyhadu ha gitu nggak kan ya, maka nggak masalah insyaallah. Asyhadu ha-nya biasa, nggak masalah insyaallah. Ya Pak. Tadi ada ibu-ibu yang mau nanya mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Gimana? Habis sholat? Maksudnya baca Quran gimana, tilawah gitu? Baca hadis, baca buku gitu hadis? Begini, kalau misalnya setelah sholat selalu ada pembacaan hadis, ini khawatir jadi bid'ah. Kenapa? Karena itu aslinya nggak ada kayak gitu. Itu pertama. Kemudian dirutinkan, itu masalahnya Pak. Kalau misalnya sekali-kali, ya musola sini sekali-kali, nggak selalu, itu nggak apa-apa. Misalnya imam habis itu terus baca hadis, habis sholat, assalamualaikum, astagfirullah, ya Allah mantassalam kasalam, terus balik badan, terus jemaah sekalian ini hadis yang sangat bagus, itu boleh sekali-kali. Bukan untuk dirutinkan terus gitu, nggak, jangan. Kalau dirutinkan jangan. Khawatirnya karena apa? Khawatir jadi bid'ah karena seolah-olah ada ibadah baru yang disusupi antara sholat dengan zikir, gitu ya, ibadah baru gitu loh, ritual baru. Makanya jangan. Sekali-kali nggak apa-apa. Itu bukan dalam rangka menyusupi, sekali-kali dalam rangka memberi manfaat aja nggak masalah insyaallah. Nah, mana yang lebih afdal? Jelas lebih afdal zikir Pak, karena yang terjadi di masa Nabi SAW setelah sholat ya zikir, dan zikirnya itu istighfar dan seterusnya. Bukan malah habis sholat baca Quran. Ya boleh sekali-kali, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau dirutinkan khawatirnya jadi ibadah baru, jadi format baru gitu loh, ketentuan baru. Khawatirnya begitu Bu ya. Jadi afdalnya adalah berzikir normal sesuai sunnah Nabi. Pokoknya apa yang sesuai sunnah Nabi itu yang lebih afdal dibandingkan yang kita buat-buat, ya begitu. Ya Pak, silakan Pak. Tentang apa? Bohong ya. Ya. Pipis. Oh tipis, saya kira pipis. Nifaq. Munafik. Ya, bohong.
Enggak, ini bukan, enggak sampai ke sana Pak. Karena nifaq amali ini yang kata Nabi SAW, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara, dia bohong. Artinya jangan dengan ada kalimat kalau, itu menunjukkan seringnya dia. Aneh gitu kan? Iya, kayak misalnya gitu. Wah, Pak Budiman itu jika dia wudhu mesti lama. Nah gitu kan, berarti sering lama. Betul nggak Pak? Gitu ya. Itu. Nah ini berarti idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong seringnya bohong. Kayak stand up comedy kayak gitu. Iya. Karena sering bohongnya dia jadi munafik. Adapun kalau sekali bohong walaupun buruk, bukan bohong yang maslahat tadi, bukan. Itu bohong yang boleh. Tapi bohong yang buruk yang memang nggak boleh. Kalau cuma sekali doang itu nggak langsung dicap munafik Pak. Apalagi kalau bohong ini demi kemaslahatan dan dia hanya mendapatkan kemaslahatan itu harus dengan cara bohong. Maka ini juga nggak masalah, nggak sampai ke sana insyaallah. Ya sampai situ aja insyaallah. Jazakallahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.